Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Rabbani wal arifin somadani, Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani, Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ibadallah rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana filah, asanahda bi fazlillah. Wa ya tabu ya anjab, wa ya sadatu ya akhbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum wa izulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadnakum, fashudu azmakum lillah. Wa ya Rabbi bisadati tahaqqiqli isyarati, asatati bisyarati, wa yasbuwa qatuna lillah. Bikashfil hadbi anayni, wa raf'il bayni min bayni, wa tamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama, sungguh dahsyat keagungan Allah. Subhanallah, sungguh luas ilmu Allah. Allah maha segalanya. Selain dari Allah semua lemah. Selain dari Allah semua miskin. Selain dari Allah semua bodoh. Yang gagah, yang pintar, yang hebat, yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ghaliba illallah. Tidak ada yang gagah terkecuali Allah. Tidak ada yang hebat terkecuali Allah. Oleh karena itu, dengan kelemahan kita, dengan kebodohan kita, dengan kemiskinan kita, ayo kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sungguh bodoh orang yang merasa hebat. Sungguh awam orang yang merasa gagah. Sungguh naib orang yang merasa istimewa. Kenapa? Karena yang gagah, hebat, istimewa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita iman. Oleh karena itu, mari kita takwa. Oleh karena itu, mari kita tunduk. Dan mari kita menuruti apa yang diperintahkan Allah. Apapun itu. Larangannya, suruhannya, ayo kita indahkan. Ayo kita laksanakan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati
ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengatakan iman. Jangan seenaknya mengatakan iman, tapi tidak dicoba. Orang yang mengaku iman, orang yang menyatakan dirinya iman, pasti akan dicoba, diuji oleh Allah. Benarkah yang diucapkan dia? Oleh karena itu, tidak akan dipercaya oleh Allah. Seandainya diuji oleh Allah kita gagal. Diuji oleh apa? Diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Oleh apa? Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqmin min amwal wal anfusi was samarat. Ya, kadang-kadang kita dengan banyaknya ujian, cobaan, banyak rasa takut karena banyak masalah ini itu. Banyak kurangnya makanan, banyaknya sakit-sakitan, segala macam tanaman, piaraan tidak jadi, kekurangan makanan. Itu ujian. Jadi Allah menguji kepada orang yang mengatakan beriman dirinya. Kalau diuji dengan semua ujian itu kita tetap beriman kepada Allah, tidak jilah, baru benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan gini kita ngakunya iman, ngakunya orang baik, ngakunya orang hebat. Pas padinya enggak hasil, wah kecemprang ya, ngedumel. Pas kebenaran usahanya rugi, sama ngecemprang ngedumel. Pas kebenaran rezekinya enggak ada, rezeki miliknya enggak ada, kurang maksudnya. Biasanya makan dengan daging, biasanya makan dengan sayur. Pas mau makan cuman ada garam saja, wah langsung dia nangis. Nangis bukan nangisin dosa, tapi nangis karena kesengsaraan. Enggak nerima dengan kesengsaraan, enggak menerima dengan pemberian Allah yang dianggapnya kurang. Padahal itu lagi diuji karena kita mengaku iman dan kita merasa iman, ya akhirnya kita diuji oleh Allah. Ya, kadang-kadang lulus, ya kadang-kadang tidak lulus. Kalau lulus ya kita, wah diuji ya. Kita alhamdulillah saja ya Allah. Alhamdulillah ada nasi, mungkin orang lain enggak punya nasi juga. Dan seterusnya, seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik saja. Dan setelah kita makan yang baik yang dirizkikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, washkurulillah, bersyukur kita kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita memang hanya Allah yang kita sembah. Kalau memang kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya penguasa, satu-satunya Tuhan ya, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya Allah. Ya harus kita seperti itu, makan yang sehat, makan yang baik, yang tidak diharamkan. Setelah itu kita bersyukur kalau memang kita punya Allah, dan kalau memang kita hanyalah Allah yang kita sembah. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengakuan memang mudah, tapi pelaksanaan pembuktian itulah yang susah. Tapi kita memohon, meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kami semua keimanan yang kuat, ketakwaan yang kokoh, dan juga pengabdian yang benar-benar serius kepadamu ya Allah. Dan Al-Fakir minta ya Allah, Al-Fakir minta kepadamu ya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah, dan dijadikan kita makhluk yang dicintainya, sehingga
kita semua fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia dan di akhirat pun kita sama seperti itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau membagikan satu amalan, satu aurad, satu wiridan yang mana ini wasiatnya adalah kalau kita ingin ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini kan ada gini, ada begini. Jadi saking cintanya anak kepada orang tua, atau saking cintanya suami terhadap istri, atau saking cintanya kangennya pacar kepada pacar ya, dan teman kepada teman, dan seterusnya gitu. Jadi meninggal gitu, ke antara satunya meninggal. Setelah meninggal kan kita kangen, ingin ketemu. Gimana ya, dia sudah di alam barzah, kita di alam dunia, tapi ingin bisa ketemu. Walaupun cara mimpi ataupun cara apa, yang jelas bisa ketemu saja, bisa ngobrol. Ya ini ada resepnya. Jadi ulama memberikan kita cara, ya tentu tujuannya bukan hanya semata-mata kita ingin seperti itu, bukan. Tujuannya ya kita berzikirlah. Jadi kita ini yang dibacanya karena Al-Quran, jadi kita niat ibadah membaca Al-Quran saja. Jadi bahkan lebih kita bersih di dalam niat, maka lebih cepat untuk kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita wirid itu adalah ayat khomsu, ayat 5, yaitu yang dimulai dengan alam tara ilal malaiyah. Ayat ada di dalam Yasin kecil ya, di Majmu Syarif ya, di dalam Majmu Syarif, di dalam kitab Mujarobat, di dalam perukunan ada yang namanya ayat 5 atau ayat khomsu. Itu baca 99 dibacanya, 99, dan kita puasa. Jelas kita puasa dulu 9 hari. Kita puasa 9 hari. Setelah kita puasa 9 hari, kita dawam setiap habis subuh dan maghrib 1 kali. Kalau kita ingin praktek, maksudnya ingin diamalkan, ingin bertemu dengan orang yang sudah tidak ada di muka bumi lah, atau masih ada di muka bumi tapi jauh di mana kita nggak tahu, kita ingin ketemu gitu ya. Mungkin melalui mimpi kalau misalkan tidak mungkin bertemu secara langsung asli, atau kalau mungkin bisa ketemu asli, langsung ketemu asli. Jadi setelah kita riyadhahin, setelah kita puasain, kita dawam habis maghrib dan subuh 1 kali, dan kalau mau praktek kita baca 99 kali. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua siapapun yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan mutlak ya. Al-Fakir ijazahkan dengan ridho lillahi ta'ala. Silakan amalkan, silakan aplikasikan, kerjakan, dan rutinkan insyaallah. Dan bagikan ini kepada saudara, handai tolan, keluarga, siapapun, supaya lebih bermanfaat lagi. Dan sekali lagi Al-Fakir ingatkan yang baru mampir ke Asdamillah Channel, Al-Fakir anjurkan untuk subscribe, komen, like, dan share. Bagikan video ini kepada saudara, keluarga, kenalan, handai tolan, siapapun lah yang memerlukan doa atau kalimat zikrullah. Sekian demikian, terima kasih. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi wasilah kita lebih dekat dan lebih semangat untuk ibadah. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Mohon maaf sekali lagi atas salah dan silap. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.